Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Berdasarkan real count KPU RI, diprediksi perolehan kursi Partai Golkar di DPR akan menyalip PDIP dan berpeluang menduduki kursi Ketua DPR. Perolehan kursi Golkar di DPR RI yang diprediksi menyalip PDIP, politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, tak menampik adanya potensi itu. Namun, Nusron tidak ingin terburu-buru dan tetap legowo jika menjadi pemenang nomor 2. Selain itu, menurut Nusron, jika mengacu real count, suara terbanyak saat ini masih diraih oleh PDIP, sehingga tidak menutup kemungkinan kursi ketua DPR akan diraih kembali oleh PDIP. Dalam case ini suaranya paling banyak dan kursinya berdasarkan simulasi sementara juga dianggap paling banyak, itu namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka kalau mengacu pada aspek itu, maka diperkirakan yang bakal menjadi ketua DPR pasti adalah dari PDIP. Nah, soal siapa PDIP yang akan duduk menjadi anggota ketua DPR nanti diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal PDIP. Itu adalah hak prerogatifnya PDIP untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk. Nah, kalau dari Golkar ya harus legowo. Karena dia hanya menjadi pemenang nomor 2, maka harus menjadi legowo. Dia harus duduk menjadi wakil ketua. Real count penghitungan suara nasional pemilu 2024 diprediksi perolehan kursi Partai Golkar di DPR akan menyalip PDIP dan berpeluang menduduki kursi ketua DPR. Nah, bagaimana dinamika parlemen pasca Pileg 2024? Telah hadir di studio pengamat politik Tamil Selvan. Mas Tamil, selamat sore Mas Tamil. Terima kasih Mas Tamil sudah berkenan hadir di studio di jalanan yang macet Jakarta. Terima kasih. Nah Mas Tamil, ini tadi kita lagi bahas parlemen. Hari ini sedang ada sidang paripurna, masa pembukaan sidang gitu ya. Tadi Pak Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko yang memimpin, karena itu Ibu Puan lagi di Paris gitu ya. Nah kalau melihat suasana bahwa sekarang ini kan memang real count masih 78% gitu ya. Lalu real count sudah menunjukkan bahwa PDIP yang sepertinya nomor 1, lalu Golkar tadi nomor 2. Kalau melihat Mas, melihat sebelumnya gitu ya di periode kemarin bahwa ia adalah partai pemenang menjadi ketua. Ya. Nah, apakah ini akan sama setelah nanti di periode berikutnya? Ya. Ya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang MD3 ya kita betul. mengacu kepada Undang-Undang MD3 ya memang mekanismenya seperti itu. Tapi saya di beberapa kali katakanlah ya wawancara media, saya memiliki pendapat yang berbeda. Oke. Dulu sebelum ada perubahan Undang-Undang MD3 itu menggunakan kan tata tertib DPR, di mana 5 fraksi terbesar itu kemudian memberikan calonnya dan pemilihan ketua itu kemudian disepakati di antara mereka. Oke. Dalam sidang juga? Di antara mereka. Di antara para pimpinan itu. Artinya 5 fraksi besar kemudian rapat sendiri ya? Mereka di kamar sendiri ya, betul. Tidak di dalam paripurna ya. Lalu kemudian Undang-Undang MD3 itu dilakukan perubahan kan? Dilakukan perubahan, di situ ada penambahan pasal 427. Iya, baik. Yang menyatakan bahwa fraksi terbesar itu otomatis mendapatkan jatah ketua DPR. Ketua DPR. Secara, itu mulai kapan sih Mas? Maaf. Berlakunya 2019. Oh, berarti periode ini aja ya? Ya, jadi secara politik mungkin boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya, apakah tokoh yang diberikan atau tokoh yang ditunjuk oleh partai politik tersebut itu memiliki dalam tanda kutip kredibilitas untuk menjadi ketua DPR? Ini yang tentu dipertanyakan. Baik. Saya secara pribadi ya, dan ini berdasarkan fakta bukan opini, kita lihat dalam periode ini saja ya, berapa kali ketua DPR itu harus diwakilkan oleh para wakil-wakilnya itu untuk menjalankan tugas, fungsi dan kemudian aksinya. Baik. Hari ini saja kita lihat ya, dalam masa sidang, pembukaan masa sidang, kembali lagi fungsi ketua DPR itu harus digantikan oleh wakilnya. Baik. Nah ini kan tentu suatu hal yang kita rasa tidak elok dilihat oleh masyarakat. Karena begini,
benar bahwa ketua DPR itu bukanlah sebagai ketua yang kemudian harus pengambil ada, keputusan, oke. gitu ya. Ini kan adalah fungsi koordinasi, Baik. di mana keputusan DPR itu kolektif kolegial. Tapi kita tidak bisa menampilkan bahwa wajah ketua DPR itu adalah wajah yang membawa citra DPR secara institusi. Baik. Kalau kita sekarang mau lihat, ya, unsur pimpinan DPR hari ini, Betul. siapa unsur pimpinan DPR yang paling banyak hadir ketika dibutuhkan oleh masyarakat? Baik. Contoh, ketika adanya demo-demo, Baik. kita melihat ada Pak Sufmi Dasko Ahmad yang kemudian keluar menemui pendemo. Baik. Ya. Sementara ketua DPR ketika di luar ada demo, di dalam malah kemudian ada kira-kira euforia ulang tahun. Nah, ini Baik. kan hal-hal seperti ini yang kemudian dilihat oleh masyarakat. Lalu fungsi kedua apa? Fungsi kedua itu pimpinan DPR itu harus bisa mengelaborasi bukan hanya partai politiknya, Baik. tapi seluruh partai politik yang ada di parlemen. Nah, ini kita lihat, saya pribadi lihat dari mana? Dari seorang Sufmi Dasko Ahmad. Contoh, ketika COVID-19, Betul. bagaimana seorang Sufmi Dasko itu mampu membuat Satgas Anti Covid DPR RI. Yang isinya itu semua adalah anggota-anggota DPR dari seluruh fraksi, dari seluruh Perwakilan partai. seluruh fraksi dan partai. Oke. Kalau kemudian ya bagaimana Dasko mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah perpolitikan di dalam internal DPR itu sudah menjadi rahasia umum. Ya kan, itu diakui oleh anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi. Dan yang penting salah satu yang perlu kita lihat, yang kemudian cukup dilihat publik, ketika adanya perseteruan antara Natalius Pigai dengan Abu Janda. Baik. Mungkin pihak-pihak politik atau orang-orang tertentu menyatakan ini hanya perseteruan orang per orang tertentu. Iya. Tapi kita jangan lupa, perseteruan pada saat itu menjurus kepada isu SARA. Baik. Di belakang kedua tokoh besar ini ada kekuatan politik yang cukup besar. Dan pada saat itu kita tidak melihat adanya kekuatan politik yang menyejukkan yang bisa mempersatukan ini. Dan itu dilakukan oleh seorang Sufmi Dasko Ahmad hanya dengan duduk ngopi masalah itu selesai. Baik, baik. Nah, jadi saya melihat Secara figur ya. fungsi-fungsi penyejuk seperti ini itu baik. yang dibutuhkan di DPR itu. Terlebih dari kalau kita melihat fungsi komunikasi ya Baik. kemampuan berkomunikasi. Pak Dasko ini memberikan komunikasi-komunikasi ke ruang publik itu yang tidak menimbulkan opini ganda. Baik. Tidak menimbulkan riak-riak di ruang publik. Nah, ini yang saya kira penting. Kenapa? Baik pun kinerja dari para anggota DPR itu, kalau kemudian citra dari ketua DPR-nya tidak bisa mengangkat kemampuan atau kinerja dari anggota itu, masyarakat akan tetap menilai DPR itu buruk. Baik. Kira-kira begitu. Baik. Nah, tapi kalau melihat ini, Mas, ini kita bicara ke depan. Ya. Kemarin Pak Sufmi Dasko secara figur gitu ya lebih banyak hadir gitu ya sebagai artinya melihat perkembangan-perkembangan yang kemarin. Nah, kalau ke depan ini, Mas, karena kemudian misalnya tadi kita sudah lihat bersama kalau dari hasilnya sementara ini misalnya PDIP yang menang, lalu Golkar nomor 2 dan Gerindra nomor 3. Kalau melihat ini tadi soal wacana, apakah betul, Mas, melihat selisih angka yang kemenangan 17% lebih dan 15% untuk Golkar dan PDIP ini memungkinkan bahwa dari Golkar akan diprediksi menjadi ketua gitu? Ada prediksi di sana? Ya, saya kira kan gini, tetap kan poinnya adalah 5 fraksi besar. Betul. Artinya 5 fraksi terbesar yang kemudian mencalonkan figur atau tokohnya, kan kira-kira begitu. Baik. Nah, saya kira untuk kemudian menghadapi tantangan politik ke depan ini ya, saya kira tidak bisa lagi partai politik terbesar itu kemudian menjadi prototipe untuk mendapatkan kursi ketua DPR. Saya kira begitu. Sehingga apa? Sehingga perlu dilakukan musyawarah, bila perlu ada revisi Undang-Undang MD3 untuk kemudian membuat figur dari ketua DPR itu butuh ada kemudian track record yang dilihat. Butuh ada kemudian poin-poin yang memang dia bisa mampu untuk menjalankan tugasnya. Saya kira begitu. Nah, Mas Tamil, saya ingin nanya nanti, tapi Mas Tamil jawab dulu. Nanti aja Mas Tamil jawab karena kita harus break. Ya. Kita bertanya kalau MD3 itu mungkinkah direvisi di periode berikutnya ya? Tapi kita jawab nanti lah. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama pengamat politik Tamil Selvan saya lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama pengamat politik Tamil Selvan. Saya lanjutkan. Nah, tadi Mas Tamil, kalau melihat bahwa MD3 itu kan hanya berlaku di periode 2019-2024. Nah, artinya ini kan tidak aturan baku ya, atau tidak aturan permanen. Sehingga untuk periode berikutnya, anggota-anggota DPR dan seluruh kan ini kolektif kolegial, artinya mereka bisa bikin aturan lain terkait tata cara pemilihan ketua DPR. Seperti itukah? Gini, kalau MD3 itu kan berbentuk undang-undang, artinya itu baku. Oke, nah, baku. Tapi gini, produk undang-undang itu tentu kan bisa direvisi. Nah, sekarang gini, kita jangan kemudian harus letter-like kepada mengacu kepada itu. Saya katakan tadi, ada dua asas. Sekarang kalau kita bicara asas politik, apa yang dijalankan ini benar. Baik. Tapi pertanyaannya, apakah asas politik ini sudah memenuhi asas kemanfaatan? Baik. Nah, sekarang ada nggak jalan keluar? Tentu ada. Bisa, oke. Sekarang 5 fraksi besar itu kemudian mencalonkan, bukan mencalon, tapi mengirimkan tokoh-tokohnya untuk mengisi pimpinan DPR. Kalau dari kelima itu mendapatkan persetujuan dan kemudian persetujuan itu disetujui oleh 5 fraksi besar ini, saya kira selesai masalahnya. Oh, jadi aturan MD3 tadi bisa langsung auto direvisi gitu? Ya, artinya bukan auto direvisi. Kalau dalam konteks pengrevisian undang-undang tentu ada mekanismenya. Ada mekanisme. Tapi kembali lagi, selama tidak ada yang merasa dirugikan, itu yang saya kira perlu digarisbawahi ya. Karena tadi kolektif kolegial, betul, selama tidak bersama. ada yang dirasa dirugikan dan kemudian ini untuk memenuhi asas kemanfaatan, saya kira nggak ada salahnya. Oke. Berarti di periode nanti, di periode 2024 sampai 2029 bisa jadi itu dilakukan seperti juga di periode 2014-2019. Apalagi kalau kita berkaca kepada hasil real count hari ini, tidak ada partai politik yang mendapatkan suara sangat mendominasi. Iya, kalau melihatnya ya. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya tentu diskusi-diskusi politik, lobby-lobby politik itu sangat mungkin untuk dilakukan. Yang jelas tujuannya satu, bagaimana DPR ini bisa memberikan kemanfaatan lebih baik kepada masyarakat. Baik. Nah, Mas, ini kan hari ini kita tahu ada sidang paripurna, masa pembukaan sidang gitu ya. Dan tadi juga kita tahu juga bahwa ada satu bahasan, Mas, yang sekarang sedang cukup ramai, yakni hak angket. Dan tadi 3 anggota DPR dari fraksi PDIP, PKS, dan PKB sudah mengusulkan, Mas, agar dilakukan hak angket terkait telah terjadinya kecurangan pemilu 2024. Ini gimana, Mas, kalau Mas Tamil melihatnya? Ya, gini, saya melihat itu, ini kan bicara secara politik ya. Baik. Sekarang kita bicara begini, hak angket itu diajukan tentu harus ada landasannya. Ya, ini saya bacakan ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. 17 tahun 2024. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR ya dan lebih dari 1 fraksi. Lalu kemudian poinnya adalah pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Oke, berarti melampirkan dulu ya. Secara logika, suatu hal yang diselidiki karena ada kesalahan. Baik. Artinya kita harus kita runut dulu nih. Pembuktian dong. Benar. Nah, sekarang kalau kesalahannya ini hanya berdasarkan perspektif, mau dibawa kemana negara ini? Sekarang pertanyaannya simpel. Yang mau diselidiki dalam hak angket apa? Apakah KPU? Apakah Kementerian Sosial dalam hal sembako yang sekarang Enggak, isunya soal TSM, Mas. Ya, sekarang pertanyaannya simpel. Kalau isunya isunya TSM ini kata siapa? Betul. TSM ini kan harus benar kemudian dinyatakan benar adanya TSM. Lah kalau ini kan mohon maaf bahasa saya ini masih hayalan gitu. Ini masih ilusi barang tadi yang Mas Tamil sampaikan. Iya, lebih dalam dari perspektif ini ilusi. Ilusi. Gitu loh. Nah, kalau berdasarkan ilusi hal ini dibawa kemudian dijatakan hak angket, ya saya kira berantakan kita berbangsa kalau begitu. Oke, jadi di DPR pun ternyata 25 anggota DPR yang mengusulkan. 25 anggota DPR yang mengusulkan. Dan itu harus terdiri minimal dari 2 partai atau 2 fraksi. Lalu kemudian nanti itu dilengkapi oleh dokumen-dokumennya. Itu diterima oleh pimpinan DPR, lalu kemudian diserahkan ke Badan Musyawarah, BAMUS kemudian mengagendakan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan prosesnya panjang. Pertanyaan saya, apakah di era DPR RI hari ini yang mohon maaf tinggal hitungan bulan? Ya, Oktober, sekarang bulan Maret. Benar, hal itu bisa dilakukan. Tapi terlebih dari itu, kita kembali ke esensinya. Landasannya apa?
Bagi saya landasannya ilusi. Maka poin saya simpel. Dari awal kemudian isu hak angket atau riweh-riweh hak angket ini digelontorkan, saya melihat ini hanya sebagai sebuah gerakan politik yang ujung-ujungnya adalah desakan untuk mendapat porsi bargaining politik yang lebih tinggi. Nggak lain daripada itu. Wow, kalau kita rakyat melihatnya ini terlalu tingkat elit ya, Mas? Ya kan sih, lobby-lobby politik bergenin menaikkan nilai tawar politik gitu kan ya? Ya saya melihatnya lebih daripada itu. Ya, artinya kita menyaksikan sebagai rakyat melihat itu. Ya, makanya itu kembali saya katakan terlalu banyak hal yang dipertaruhkan ketika ini dibawa ke ranah DPR. Kenapa? Karena mohon maaf sampai hari ini masyarakat menilai citra dan kinerja DPR itu nggak baik-baik amat. Baik. Upaya orang per orang, ya, upaya katakanlah ya oknum per oknum saya katakan ya, atau tokoh per tokoh yang benar-benar ingin membawa DPR ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, lalu kemudian adanya gimmick-gimmick politik yang dibawa ke DPR ini, saya kira buyar. Masyarakat nanti akan menilai bahwasannya apa? Ini semua hanya untuk kepentingan politis. Nah, itu dan tadi, Mas. meningkatkan antipati masyarakat. Betul, karena tadi kita melihatnya, wow, ternyata ada kepentingan-kepentingan politik, ternyata tidak, itu adalah menjadi prioritas utama dari anggota dewan kita gitu dibanding tadi memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Ya, dan Mas? perlu saya perjelas sekali lagi, kalaupun ini kita bicara kalaupun kemudian hak angket ini katakanlah disetujui, landasannya benar berdasarkan fakta dan lain sebagainya, hasilnya apa sih? Baik. Hasilnya tidak bisa memutuskan, hasilnya hanya rekomendasi atau kesimpulan, ya kan? Maka saya katakan ini tidak lebih dari upaya-upaya untuk apa? Upaya-upaya untuk menjadi alat barter politik, alat daya tawar politik. Kenapa? Karena secara undang-undang, kalaupun ada yang dikatakan TSM tadi, secara undang-undang ada lembaganya, lembaga MK, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ya, oke, baik. Maka saya pernah katakan kepada paslon 01, paslon 03, kalau memang dirasakan ini kurang benar, kurang nyaman, daripada membuat gimmick-gimmick di ruang publik, gunakan waktu yang ada ini untuk kumpulkan alat-alat bukti itu, karena itu tidak mudah. Baik. Lalu kemudian apa? Ya tarung saja di MK. Ya kan, ini kan kita negara hukum. Negara hukum, tarung di MK, kita lihat putusan MK apa. Dan kemudian apapun putusan MK, kita harus legowo. Nah, dalam hal ini saya minta apa? Ayo belajar dari Pak Prabowo. Pak Prabowo, dia gunakan mekanisme yang ada, setelah kalah, dia kesatria dan dia legowo. Nah, ini yang saya kira perlu kita pertegas dan kita yakinkan kepada masyarakat. Artinya, Mas, kalau melihat hak angket ini, sepertinya tadi yang Mas Tamil sampaikan, ya, lalu kemudian hanya sekedar gimmick, ya udah, tapi apakah sampai menghasilkan rekomendasi? Kalau melihat waktu yang pendek, Mas Tamil pesimis ya? Saya tidak yakin. Oke, baik. Saya tidak yakin. Tidak yakin itu akan terjadi ya? Iya. Oke, Mas Tamil Selvan, pengamat politik, terima kasih sudah hadir di studio dan berdiskusi dengan kita dan memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih. Selamat sore, Mas.